Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, dan oma-oma juga yang ada di lantai 1, dan juga sidang jemaat atau siapapun yang menyaksikan ibadah ini melalui YouTube. Kiranya setiap kita hadir dan menyerahkan seluruh hidup kita bersyukur hari ini kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan seluruh hidup kita masuk dalam ibadah ini. Mari kita mengangkat pujian ini. Segala pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia, kuduslah namamu. Pencipta hidupku, amin. Pemelihara jiwaku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, amin. Kau pemilik hidupku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu, Yesusku, kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur pencipta hidupku Tuhan, memelihara jiwaku. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima pujian, layak terima segala pujian. Ku naikkan syukur bagimu, Allah yang
pemilik hidup. Dalam kasih setiamu, Yesus, layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puja bagiku. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Kita katakan, Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puja bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puja bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa pujian dan syukur kami. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puja bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah
syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang lahir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Memang Engkau yang layak terima pujian dari kami ya Tuhan. Memang Engkaulah yang harus kami sanjung dan kami puji. Kami juga ada sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Itu juga hanya karena kasih kemurahan Engkaulah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semuanya selalu mengucap puji syukur atas kemurahan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini bersekutu. Kami mau memuji dan memuliakan kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap puji syukur. Kami merasakan kebaikan Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini, yaitu persembahan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Mungkin di dalam pada pagi hari ini teman-teman kami juga yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau lindungi juga, hantarkan sampai ke sini dengan selamat ya Tuhan. Begitupun juga pada pagi hari ini tim pelayanan yang juga akan melayani Engkau juga, berikanlah juga perlindungan daripada Engkau ya Tuhan. Kalau misalnya ada kuasa yang di luar daripada kehendak Engkau yang akan mempengaruhi ibadah kami, biarlah kami tengking, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah Engkau saja yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami akan segera memulai ibadah. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami pada pagi hari ini juga yang beribadah kepada Engkau, yang memuji. Biarlah juga semuanya dalam perlindungan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat ya Tuhan. Biarlah semua yang dipersembahkan berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami segera memulai ibadah ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan. Kembali saya menyapa kita, Shalom. Ada sukacita? Amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kehebatannya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kita adalah umat kepunyaannya. Maka dari itu kita tidak ragu melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa
hebat, amin. Tuhan yang kuat, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah lagu pujian berikut ini, saya memberikan kesempatan bagi kita, bagi setiap kita yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, dipersilakan. Allah perkasa. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Jika tidak ada yang ingin bersaksi hari ini, marilah kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang pertama, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan, dan selalu menyediakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu untuk kami tepat pada waktunya. Sekarang kami mau membawa apa yang ada pada kami Tuhan, untuk para pelayan di tempat ini. Besar kecil ya Tuhan, semua kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kiranya berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada petugas kami persilakan, sembari kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan pujian besarlah Tuhan dan layak dipuji.
Tuhan memberkati kita. Marilah setiap kita mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan sabdanya. Kasih-Nya yang besar telah Dia berikan ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal dan memberikan iman kepada kita untuk percaya kepadanya dan memberikan jaminan kekal bahwa ada hidup di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita katakan, terbesar kasih-Nya Dia berikan anaknya. Terbesar kasih-Nya Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, terbesar kasih-Nya Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Terbesar kasih-Nya, terbesar kasih-Nya Dia berikan anaknya. Amin. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh darah-Nya, oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah, aku berserah kepada Kristus yang menyelamatkanku. Oleh darah-Nya, oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus, ku berserah
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada bandingnya dengan apapun. Segalanya Tuhan, Engkau telah curahkan bagi kami. Engkau telah berikan bagi kami. Engkau telah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ketika kami telah menjadi milik kepunyaan-Mu, Engkau terus menuntun kami pada kesempurnaan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh pimpinan Tuhan, kami butuh sabda-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami menyiapkan seluruh hidup kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Jawablah kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau menolong kami, baik dari yang kecil sampai yang tua. Semua ditolong oleh firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap hati kami. Memperjelas pemberitaan ini kepada kami ya Tuhan. Baik di akal, di pikiran, di hati kami. Dan menolong kami untuk diubahkan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Berilah kami iman Tuhan untuk semakin mengasihi Engkau. Untuk semakin mencintai firman-Mu Tuhan. Engkau yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu bagi kami semua. Urapi dengan kuasa Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kau menolong hamba-Mu sehingga pemberitaan ini boleh berjalan sesuai dengan maksud Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Jemaat yang ada di lantai 1, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sangat baik. Pada pagi hari ini saya diingatkan mengenai peristiwa tragedi yang memang membuat suatu kejutan bagi negara kita. Walaupun itu peristiwa yang terjadi di sebuah kota di Malang, ya mungkin bisa ditampilkan. Peristiwa ini pasti kita dengar dan masuk berita ya, viral ini. Tragedi Kanjuruhan Malang, ya, yang memang dimulai dari pertandingan antara Persebaya dan Arema, ya. Kemudian ini pertandingan ini diadakan di Malang, ya seperti itu. Memang pada saat pertandingan itu tidak ada masalah. Semuanya berjalan dengan baik, supporternya berjalan biasa saja, tidak ada kericuhan seperti itu, ya. Tetapi setelah selesai, wasit meniupkan peluit panjang dan kemudian para supporternya turun ke lapangan. Nah, menurut berita yang saya baca, ya, maksud mereka itu ingin melampiaskan kekecewaan mereka. Mereka kecewa tim kesayangan mereka itu kalah, ya. Sehingga mereka turun dan pengamannya melihat. Untuk mencegah supporter ini turun, mereka menembakkan gas air mata. Kemudian karena mereka sudah bingung, panik, ya, karena polisi pada saat itu ingin mencegah mereka berdesak-desakan, sudah sesak nafas karena gas air mata itu, ya. Terus sehingga mereka ada yang terinjak-injak, ya, ada yang sesak nafas kemudian mati. Ada banyak korban jiwa pada saat tragedi ini. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena mereka kecewa tim kesayangan mereka itu kalah. Karena kenapa? Selama 23 tahun Arema ini tidak pernah kalah bertanding di kandang mereka sendiri. Tetapi ketika kalah, mereka betul-betul sangat kecewa. Karena kalah. Lihat, kehidupan kita semua akan mengalami pertandingan-pertandingan, akan mengalami tantangan-tantangan. Tetapi bersama Yesus kita akan menjadi juara. Amin. Bersama Yesus kita pasti menang. Amin. Puji Tuhan. Kita membuka Alkitab kita
Kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bergantian. Saya akan membaca duluan, kemudian diikuti dengan jemaat. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sama-sama kita baca. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan. Ya. Kita melihat bahwa dalam keadaan kita pun, kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengalami yang namanya pencobaan, ya. Kita akan mengalami yang namanya ujian, itu sudah pasti. Tetapi pastikan bahwa kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mengapa harus bersama Yesus? Karena Tuhan Yesus memberikan kita solusi yang terbaik, ya. Coba kalau misalnya kita lihat, ya, dalam mungkin bisa ditampilkan. Kalau kita melihat moto ini, pasti kita tahu semuanya. Moto yang memang tidak asing bagi kita, yang memang betul-betul menarik perhatian banyak orang. Kenapa? Ketika pertama kali moto ini ditampilkan, wah, mengatasi masalah tanpa masalah, ya seperti itu. Tapi saya tidak menganjurkan saudara untuk menggadaikan, ya. Kalau saudara punya masalah terus gadaikan barang berharga, terus gadaikan istri atau gadaikan suami gitu, ya. Ya, saya tidak menganjurkan. Tetapi, ya, Tuhan Yesus memberikan solusi yang terbaik. Kita melihat apa solusinya. Solusinya yaitu firman Tuhan. Kalau misalnya kita membaca tadi, Tuhan Yesus berulang kali mengucapkan, ada tertulis. Ada tertulis. Ada pula tertulis. Ini menjelaskan kepada kita bahwa apa? Bahwa dalam kehidupan kita, ini harus lekat dengan firman Tuhan. Ya. Kita harus mengetahui bahwa masalah sebesar apapun, ya, solusinya adalah firman Tuhan. Ya. Dia ingin menekankan bahwa kita punya senjata untuk mengatasi setiap masalah, setiap pencobaan yang kita alami. Sebenarnya kita ini punya solusi. Tetapi kadang kehidupan kita, pencobaan-pencobaan yang kita alami membuat kita lupa, ya. Membuat kita mengabaikan firman Tuhan karena beratnya tekanan yang kita alami. Makanya firman Tuhan mengatakan bagi kita semua ada tertulis. Ya.
Jadi solusinya tidak jauh-jauh sebenarnya. Solusinya tidak rumit sebenarnya. Solusinya ada bersama dengan kita, yaitu firman Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Kita butuh firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk mengatasi setiap masalah. Apa yang menjadi masalah terbesar kita? Mungkin kita bisa bertanya dalam hati kita masing-masing, apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi masalah terbesar dalam hidup kita? Solusinya adalah firman Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, kita ini sebenarnya manusia yang lemah, betul. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini adalah manusia yang tidak berdaya ketika kita mengalami pencobaan. Kita manusia yang punya keterbatasan. Apalagi ketika kita digoda oleh iblis, ya. Iblis itu pintar. Tidak ada iblis yang bodoh, ya. Iblis itu pintar. Dia tahu titik kelemahan manusia. Dia tahu titik kelemahan kita. Ketika dia tahu titik kelemahan kita, maka dari titik itulah dia memulai untuk mencobai kita. Ya. Coba kalau misalnya kita melihat di dalam kitab Kejadian itu, ketika Adam dan Hawa itu ditempatkan Tuhan di Taman Eden, ketika mereka sudah hidup nyaman, hidup tentram, ada yang mencobai mereka. Coba lihat. Tetapi sebelum mereka dicobai, Tuhan sudah berpesan kepada mereka, jangan kamu makan buah pengetahuan dan buah yang baik dan yang jahat itu. Tetapi lihat, ketika Hawa sudah terpedaya oleh iblis, dan Hawa datang kepada suaminya untuk menawarkan buah itu. Lihat, godaan itu kadang-kadang memang membuat kita melupakan firman Tuhan. Solusinya ada, karena Adam dan Hawa sudah menerima firman Tuhan, sudah mendengar perintah Tuhan, tetapi mereka tidak menggunakan firman Tuhan itu. Ya. Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama, bahwa apapun masalahnya, tetap solusinya adalah firman Tuhan. Ya. Kita coba melihat, kalau kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 14, kita baca bersama-sama. Mungkin bisa dibacakan. Mengapa kita butuh firman Tuhan? Dan mengapa harus firman Tuhan? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, lihat, firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita. Kepada kita, kita sudah diperlengkapi sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya kita ketika kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, kita pasti akan bisa melewati semua pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kita akan bisa mengatasi semua masalah-masalah yang kita alami. Kalau kita berkata, aduh, masalah saya ini tidak ada lagi solusi. Sebenarnya bukan tidak ada solusi, ada solusinya. Hanya saja apakah kita mau percaya kepada firman Tuhan itu atau tidak. Itu yang menjadi masalah. Masalahnya itu bukan karena tidak ada solusi. Solusinya sudah ada, tetapi kadang masalah itu timbul di dalam diri kita sendiri. Kita tidak mau menggunakan firman Tuhan. Kita tidak mau mengingat firman Tuhan. Kita lupa membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kehendak Allah. Firman Tuhan itu adalah maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita boleh melihat bahwa sebenarnya orang-orang yang mengalami pencobaan itu memang tidak mudah. Kalau misalnya kita melihat bagaimana peristiwa Petrus dan teman-temannya, ya. Ketika Petrus datang dekat bersama Tuhan Yesus dan teman-teman yang lain itu mengundurkan diri.
Lalu Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus, Petrus, kamu kenapa enggak pergi? Ayo, teman-temanmu sudah meninggalkan saya. Kenapa kamu tidak pergi? Tapi apa jawab Petrus? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, perkataan hidup yang kekal. Firman Tuhan itu yang menjadi solusi dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan itulah yang mengubah hidup kita, yang membawa kita pada kehendak Tuhan. Itu sebabnya iblis ketika mencoba Yesus untuk mengubah roti, ya, mengubah batu menjadi roti, apa jawab Yesus? Tuhan Yesus ngomong, Yesus mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti, bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang membuat kita semakin hari harus semakin mau membuka diri untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau mengingat firman Tuhan. Karena pencobaan itu datang, dia tidak permisi. Ya, dia tidak tok 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 gitu ya. Saya mau mencobai kamu, enggak. Ya. Setiap saat dia bisa datang. Tetapi ketika kita memiliki firman Tuhan, ya, kita sudah siap. Ya, kita sudah siap. Tetapi kan saya sudah ikut Yesus, saya sudah beribadah, seharusnya saya tidak punya masalah. Terbalik, ya. Justru terbalik. Kenapa? Kalau kita membaca di ayat yang pertama tadi, siapa yang membawa Tuhan Yesus ke padang gurun? Roh Kudus yang membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai. Ya. Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Siapa yang mencobai? Wah, iya ya. Wah, ternyata dipimpin Roh Kudus ini kok seharusnya saya tuh dipimpin Roh Kudus ini kepada berkat, kepada kesembuhan, kepada mujizat, kepada kemewahan, kepada kenyamanan. Salah ternyata. Ya. Salah kalau kita berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan bebas dari masalah, itu keliru. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan itu menginginkan kita itu menjadi orang-orang yang teruji. Bagaimana kita dikatakan orang yang teruji kalau kita tidak mengalami masalah? Tidak akan bisa. Bagaimana kita akan menang? Bagaimana kita akan disebut sebagai orang-orang yang menang kalau kita tidak menghadapi masalah? Kalau kita tidak mengalami pencobaan? Itu tidak mungkin. Itu sebabnya kita harus mengalami itu. Ya. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun itu sepertinya mengajak untuk iblis dan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus itu bisa menang, ya, terhadap segala pencobaan. Bisa menang. Lihat, Tuhan Yesus itu dicobai ketika dia sudah dibaptis. Kalau kita membaca di pasal yang sebelumnya, di ayat ketiga itu, Tuhan Yesus itu sudah dibaptis. Dan ada terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi setelah itu, dia mengalami pencobaan. Oh, seharusnya kalau misalnya, kalau Tuhan Yesus sudah mengakui saya, oh, kamu adalah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, seharusnya hidup saya nyaman. Itu pikiran manusia, iya kan? Kalau orang tua mengatakan, aku sayang sama anakku ini, pasti anak berpikir apa? Waduh, apapun permintaanku pasti dikasih, iya kan? Karena itu yang ada dalam pikiran kita. Kalau saya dikasihi, kalau saya dikenan oleh Tuhan, maka saya akan mendapat hal-hal yang baik. Saya akan mendapat hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah
timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan kepada saya. Betul, betul. Tapi jangan lupa ya, bahwa kita juga harus mengalami pencobaan-pencobaan semasa kita hidup di dunia ini. Ya. Tetapi lihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus ketika dia dicobai. Tuhan Yesus tidak menghindar. Ya. Itu yang perlu kita pelajari. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pencobaan, dia sama sekali tidak menghindar. Ya. Dia tidak seperti manusia zaman now ya, yang katanya lari dari kenyataan. Tidak. Tuhan Yesus tetap menghadapi pencobaan-pencobaan itu dan membuktikan bahwa dia bisa menang. Makanya kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga sama-sama belajar. Ya. Kita tidak bisa menghindar dari kenyataan. Kita tidak bisa lari dari pencobaan-pencobaan yang harus kita tanggung. Kita harus hadapi. Solusinya adalah harus kita hadapi dengan firman Tuhan. Ya. Memang kita akui kita tidak akan bisa menghadapi pencobaan itu dengan kekuatan kita sendiri. Itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Adam dan Hawa saja yang pada saat itu mereka belum berdosa, mereka jatuh. Apalagi kita ini, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, akan mudah sekali dicobai, akan mudah sekali jatuh, akan mudah sekali gagal. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, ada tertulis. Kita sama-sama mengingat ya, bahwa hidup kita ini perlu firman Tuhan. Solusi yang terbaik yang Tuhan sediakan kepada kita adalah firman Tuhan. Ya, iblis datang dengan tepat waktu. Kalau misalnya kita lihat ya di ayat yang, coba diulangi, dibaca ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Oke, stop. Lalu datanglah si pencoba itu. Ketika Tuhan Yesus lapar, datang si pencoba itu. Ya. Ketika kita marah, datang si pencoba itu untuk panas-panasin. Dia itu sudah ngina kamu loh. Balas. Gitu ya. Iya kan? Hati-hati. Jangan-jangan orang-orang di sekitar kamu juga si pencoba sebenarnya. Iya kan? Waduh, kamu itu loh, kok diperlakukan seperti itu? Kalau aku jadi kamu, iya ya? Gak pernah dengar seperti itu tak? Berarti sidang Jumat belum pernah dicobai berarti ya? Kalau aku jadi kamu, aku udah, tak goreng dia tuh. Ya, coba lihat, biasanya seperti itu, datang pada saat yang tepat. Ya, iblis itu melihat setiap titik kelemahan kita, dan ketika dia tahu, dia langsung datang untuk mencobai kita. Makanya kita harus waspada. Makanya kita perlu firman Tuhan. Makanya setiap kali kalau misalnya kita curhat, datang kepada hamba Tuhan untuk minta solusi, curhat, untuk didoakan, ya, datang kepada hamba Tuhan untuk menceritakan semua pergumulan kita. Hamba Tuhan pasti ngomong apa? Kembali kepada firman Tuhan. Ya. Kembali kepada ajaran yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Kembali kepada teladan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Makanya kita harus lihat ya, orang-orang di sekitar kita ketika kita menghadapi masalah, hanya firman Tuhan. Jangan kita menggunakan jasa pesugihan ya. Ketika kita menghadapi masalah, ya saya kemarin tuh searching di Google gitu ya. Ternyata saya menemukan ada jasa pesugihan online gitu. Wah. Ketika kita mengalami, bagaimana supaya suami saya ini tidak marah-marah. Waduh, ini ada jasa pesugihan online ini ya. Saya bocorkan kepada saudara. Ada jasa pesugihan online pelet gitu. Supaya istri semakin sayang, supaya suami semakin sayang. Tiap bulan gajinya dikasih sama istri gitu ya.
pakai jasa ini. Waduh, ternyata saya lihat, wih, ini mirip-mirip solusi. Ya, bagi orang yang memang sudah berpikir, aduh tidak ada solusi lagi, oh ini jasa yang paling tepat untuk solusi dalam hidup saya. Lihat, kehidupan kita itu diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Ya, kita tidak perlu cari pencobaan. Pencobaan itu yang datang sendiri. Makanya kita perlu hati-hati. Coba lihat bagaimana orang yang ingin kaya secara instan, ketika mereka dicobai, ya, dengan iming-iming uang Anda bisa digandakan seperti itu, banyak orang yang datang. Banyak. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, enggak. Ternyata ketika saya mengikuti beritanya, orang-orang yang datang itu untuk menggandakan uang itu, ternyata bukan saja orang-orang yang tidak percaya Yesus, tetapi adalah orang-orang yang memang percaya Yesus. Waduh, ini orang Kristen, tapi datang pergi ke dukun untuk menggandakan uang. Mereka ingin instan, ya. Tapi lihat, itu adalah pencobaan dalam hidup kita. Coba lihat, kita mengoreksi diri kita. Apa sih pencobaan yang kita sering alami, ya, yang sering menyentuh dalam kehidupan kita? Apakah kita mungkin orang yang memang tidak bisa mengontrol diri? Hati-hati, iblis itu cepat tahu titik kelemahan kita. Itu sebabnya kita juga harus memastikan siapa yang menjadi penasehat kita. Pastikan dalam diri kita, siapa yang menjadi penasehat kita. Apakah firman Tuhan atau orang lain yang memanas-manasi kita? Ya. Ketika kita menemukan orang-orang yang tidak memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan, lihat, dia sebenarnya sedang mencobai kita. Solusi yang kita butuhkan, solusi yang terbaik adalah firman Tuhan. Pastikan bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil, solusi-solusi yang kita pilih, itu sesuai dengan firman Tuhan. Bersama Yesus kita akan menang menghadapi semua pencobaan yang kita alami, kalau kita seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan melihat. Lalu kita akan membaca di ayat yang keempat. Sidang jemaat bisa baca bersama-sama ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ketika Yesus lapar, ini jawabannya, ya. Sebenarnya sepertinya iblis itu ingin memberikan solusi kepada Tuhan Yesus. Perhatikan ya, Tuhan Yesus sudah lapar ya, lapar, dan iblis ini ngomong gini, kalau kamu anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Kamu kan lapar, ubah jadi roti. Sepertinya ini solusi ya. Iya. Iblis itu menawarkan ini sepertinya solusi yang terbaik. Kamu lapar, kamu perlu makan, kamu perlu roti. Tetapi lihat, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa solusinya itu bukan perkataan iblis, tapi ketaatan. Dia taat ya pada tuntunan Roh Kudus ketika dia harus berpuasa. Dia tidak mudah digoyahkan oleh iblis. Kalau misalnya kita melihat firman Tuhan itu menjadi manusia, ya, yaitu Yesus, dan dia bisa mengalami kelemahan-kelemahan tubuh seperti kita. Dia bisa lapar, dia bisa haus, ya, dia bisa sedih, dia mengalami kelemahan fisik. Dan pada saat itu dia sedang lapar. Orang lapar itu pasti butuh makanan. Ya. Enggak ada orang lapar yang butuh, aduh aku butuh healing ini jalan-jalan gitu ya. Itu pasti sudah lain itu. Wah, ini orang ini masih waras kah ini? Dia lapar tapi butuhnya jalan-jalan. Tidak. Orang yang lapar itu pasti butuh makan. Tetapi seolah-olah iblis ini memberikan solusi kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Ya, Tuhan Yesus tidak mau. Ingat, iblis itu memang sering sekali memberikan sepertinya solusi kepada kita. Memberikan tawaran-tawaran atas jawaban doa-doa kita. Tuhan, aku ingin kaya. Wah,
iblis mencobai ini, ada penggandaan uang. Banyak sekali pencobaan yang iblis tawarkan kepada kita untuk sepertinya menjawab doa-doa kita. Untuk sepertinya kita ini loh, apa yang kita inginkan ini terjadi. Ya. Tetapi lihat, ketika Yesus lapar, ya, dia tidak menuruti apa yang iblis katakan. Memang kalau saya membaca di dalam bukunya Arthur Wallis ini, ya, saya tidak tahu ini, saya tidak kenal orangnya, mungkin ini teman Bapak ya, yang berjudul God's Chosen Fast, ya. Dia menjelaskan di situ ada 3 tahap, ya, yang dialami manusia ketika mereka itu berpuasa panjang. Ya, yang pertama di hari kedua dan hari ketiga mereka itu sangat merasakan lapar sekali. Tetapi di tahap yang kedua, hari keempat dan seterusnya, rasa laparnya itu sudah mulai berkurang. Tapi badannya begitu lemas, sangat lemas, ya. Saya sudah mengalami ini karena saya pernah puasa selama 4 hari, betul-betul nggak makan ya gitu ya. Tapi bukan karena puasa gereja, bukan, karena saya nggak punya uang untuk makan waktu itu ya. 4 hari loh. Memang pada saat itu betul, rasa lapar itu berkurang. Cuman tubuh itu lemah, ya, agak pusing-pusing seperti itu. Itu sudah 4 hari. Nah, tahap yang ketiga yang dikatakan di sini itu adalah kekuatannya agak pulih kembali, ya, dan rasa laparnya itu sudah mulai hilang. Tetapi ini sangat berbahaya ya jika puasa ini dilanjutkan, karena bisa saja ketika dia melanjutkan puasanya berkelanjutan, rasa lapar itu bisa datang dengan luar biasa sekali, bisa tiba-tiba lapar sekali, ya, karena lemaknya itu sudah habis. Orang biasa sudah puasa berkepanjangan pasti lemaknya berkurang ya. Tetapi ketika lapar ini sudah datang begitu hebat gitu ya, dan dia berusaha untuk tetap menahan tidak makan, dia akan bisa mengalami yang namanya starvation atau mati kelaparan. Memang manusia itu bisa berpuasa. Menurut medis, manusia bisa berpuasa lama tergantung dengan usia, ya, tergantung dengan kesehatan, kondisi fisik, kondisi mental, dan kondisi lingkungannya dan aktivitas-aktivitasnya. Memang bisa sekali, mungkin sekali ketika Tuhan Yesus rasa lapar ini, dia sudah masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu tahap yang saya katakan tadi, bisa muncul rasa lapar yang sangat luar biasa. Ya, kalau puasa ini tetap dilanjutkan, maka orang akan bisa mati kelaparan. Dan pada saat itulah iblis ini datang untuk menawarkan makanan. Tetapi lihat apa jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapaknya. Ya, dia tidak mau diragukan. Dia tidak mau meragukan Bapaknya yang memberikan dia kekuatan. Ketika Roh Kudus memimpin kita kepada suatu hal yang tidak enak, ya, kita yang perlu kita imani dan kita yakini adalah pasti dia akan memberikan kita kekuatan. Amin. Tetap solusinya adalah ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan. Ya. Ketaatan kepada Bapaknya. Itu sebabnya ketika manusia makan roti, kira-kira manusia yang makan itu tahan berapa lama sih? Ya, manusia makan bisa bertahan hidup karena makanan itu ya paling tidak 70-80 tahun ya. Iya, setelah itu pasti mati. Manusia yang makan roti itu pasti mati. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu mengalihkan dari makanan yang sifatnya jasmani kepada makanan yang bersifat rohani. Tetapi manusia itu hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ini yang harusnya menjadi iman kita ya. Bahwa ketika dalam kondisi kritis sekalipun, dalam kondisi genting sekalipun, ketika kita harus mempertaruhkan nyawa kita kepada pencobaan, kita jangan mau terjerumus kepada pencobaan itu. Tetapi kita harus yakin kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak mau mengikuti perkataan iblis, ya. Tuhan tidak mau
mengeluarkan semua jurus-jurusnya gitu ya, mujizat-mujizat untuk mengusir iblis, tidak. Kita harus tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena kenapa? Sebenarnya karena Tuhan yang menopang kita. Itu sebabnya. Kalau misalnya kita melihat kisah ini, ya, itu seperti kisah bangsa Israel di padang gurun. Ya, Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, bangsa Israel itu dicobai di padang gurun. Kalau misalnya kita membaca tadi, ketika Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tuhan Yesus itu mengutip dari perjanjian lama, ya, yang pada saat itu bangsa Israel itu sedang mengalami pencobaan juga. Tetapi ini membuktikan bahwa bangsa Israel dulu gagal, tetapi Tuhan Yesus menang. Kita baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Tuhan ngomong kepada iblis ini, enyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan. Ya. Tindakan-tindakan manusia yang mengikuti perintah iblis itu sama dengan menyembah dia. Makanya ketika iblis itu mengatakan kamu harus menyembah aku, ya, di ayat yang ke-8 itu, di ayat yang ke-9, jika engkau sujud menyembah aku, itu buktinya bahwa Yesus itu harus menunjukkan ketaatannya kepada iblis. Yesus harus tunduk, harus taat kepada iblis. Ini pencobaan yang memang tidak gampang, ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita akan mengalami pencobaan-pencobaan seperti itu, dan kita harus tahu bersama Yesus kita menang. Dan kisah ini juga seperti menggambarkan di dalam perjanjian lama. Coba kita membuka di Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 10. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 13. Ulangan 6 ayat 10 sampai 13. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya. Ya, membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya. Terus? Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Oke, dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sungguh melimpah susu dan madu. Ya, pada saat itu Musa itu disuruh Tuhan naik ke Gunung Nebo. Ya, pada saat ini di dalam kitab Ulangan ini dia disuruh naik ke Gunung Nebo. Di atas gunung dia memperlihatkan bagaimana tanah Kanaan. Terus lanjutkan. Yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu. Ya. Kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau Ya, dirikan. stop di situ. Coba lihat. Kota-kota yang besar itu menggambarkan bahwa apa? Kerajaan dunia yang dikatakan iblis itu kepada Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kerajaan ini kepadamu. Teruskan, lanjutkan lagi. Rumah-rumah besi penuh berisi berbagai-bagai barang. Rumah-rumah baik. penuh berisi berbagai barang-barang baik. Ya. Iblis menawarkan tadi kerajaan dan kemewahan. Coba lihat ya, ada kesamaannya. Terus lanjutkan. Yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ya, terus. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya harus engkau bersumpah. Coba lihat ya. Tujuan iblis ini membawa Yesus itu ke gunung yang tinggi itu untuk memperlihatkan kemewahan ya.
Tetapi ketika pada saat itu Tuhan itu membawa Musa ke Gunung Nebo untuk memperlihatkan tanah perjanjian. Dan kemudian janji yang diberikan Tuhan pada saat itu adalah tanah Kanaan, kota-kota yang baik, ya. Terus tadi apa? Rumah-rumah yang berisi barang-barang mewah, seperti barang-barang yang baik. Dan iblis menawarkan kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tetapi apa, lihat di ayat yang ke-13 ini, coba ditampilkan ayat ke-13. Tuhan ingatkan bangsa Israel, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Coba lihat apa perintah iblis kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, apa syaratnya? Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, menyembah iblis. Ya. Coba lihat, ada sebenarnya kaitannya ini. Supaya apa? Supaya manusia sebenarnya pada saat itu jangan menyembah yang lain ketika mereka sudah mendapatkan kemewahan, ketika mereka sudah mendapatkan kenyamanan. Itu sebabnya yang dilupakan ya pada saat itu di ayat yang ke-12. Coba tadi ditampilkan ke ayat yang ke-12. Kalau sudah nyaman, kalau sudah aman, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Iblis menawarkan kerajaan dunia dan kemegahannya supaya apa? Supaya dia menyembah, melupakan Bapaknya. Ya. Ini yang sering ditawarkan kepada kita, ya. Kemewahan, ya, kenyamanan, harta, supaya apa? Supaya kita itu melupakan Tuhan. Supaya kita itu melupakan hal-hal yang rohani. Supaya kita itu meninggalkan Tuhan. Itu tujuannya iblis kepada kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus ini menunjukkan ketaatannya kepada Bapaknya. Dia tidak terpengaruh. Dia tidak terpengaruh kepada rayuan iblis. Dia tidak terpengaruh pada tawaran-tawaran iblis. Ya. Supaya kita ini berhati-hati. Maka kita harus tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun yang kita alami, ya, Tuhan ingin kita untuk tetap taat kepada Dia. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan kehendak Dia. Apapun pencobaan-pencobaan yang kita alami, apapun masalah-masalah yang kita alami, ingat, solusinya adalah ketaatan kepada Tuhan. Ya. Ketaatan kepada Tuhan ini kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah menunjukkan contoh. Kalau peristiwa tadi sudah menggambarkan bangsa Israel yang gagal menghadapi pencobaan, yang kalah menghadapi pencobaan, Tuhan Yesus menunjukkan di sini, di pasal 4 ini dalam Matius ini, bahwa Dia menang terhadap pencobaan. Itu sebabnya kalau kita ingin menang terhadap pencobaan, maka kita harus melihat teladan Yesus. Kalau kita membaca di ayat yang ketiga tadi, ya, bagaimana jawaban Tuhan Yesus kepada iblis, sangat rendah hati sekali. Ya, kalau Bapak Ibu membaca kisah ini, sebenarnya Tuhan Yesus itu menunjukkan kerendahan hatinya ketika Dia dicobai iblis. Ini loh yang mencobai Dia ini iblis. Dan iblis itu mengatakan, jika engkau anak Allah. Ya. Iblis ini sedang menguji jati dirinya Tuhan Yesus. Ya. Jika engkau anak Allah, maka ubahlah batu ini. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ya. Lihat, iblis ini menguji jati diri Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus itu, wah, ini siapa sih iblis ini? Berani menguji seperti itu. Tetapi itulah yang bisa mempengaruhi orang biasanya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Coba ya, biasanya kita itu menghadapi kehidupan sehari-hari ya. Kalau kamu ini betul laki-laki, ya, coba itu loh ada preman di sana, coba gangguin. Gitu. Biasa seperti itu untuk menguji, mencobai jati diri kita. Biasanya waktu saya masih kecil itu ya, di tempat saya dulu itu sering kalau misalnya ketemu sama anak-anak yang baru, ya, ada anak-anak baru itu, kalau kau berani, kalau kau memang jantan,
Tuh, coba lawan dia. Yang temannya ini juga dibilang, kalau kau jantan, kelahi sama dia. Coba lihat, sebenarnya apa sih yang dipertanyaan? Kalau kamu laki-laki, ayo kita pergi. Mabuk, ya kan? Loh, ngapain dipertanyakan laki-laki? Dia memang butuh laki-laki. Tapi yang ditanya apa? Kalau kamu laki-laki, ayo mabuk. Ya, saya kan sudah laki-laki, apa yang kurang lagi? Emang laki-laki harus mabuk gitu? Enggak kan? Dan ketika iblis ini menanyakan kepadanya, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti, jatuhkanlah dirimu. Apakah harus mengubah roti? Mengubah batu menjadi roti? Apakah harus menjatuhkan diri? Baru iblis ini percaya kepada Yesus bahwa dia anak Allah. Kan tidak. Makanya Tuhan Yesus ini menunjukkan kerendahan hatinya ketika dia menghadapi pencobaan. Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, lihat, yang paling menonjol itu biasanya apa? Harga diri ya. Enggak mau direndahkan, tidak mau disepelekan, tidak mau dipandang remeh. Emang kamu nggak tahu siapa saya? Kan biasa gitu. Emang kamu nggak tahu siapa saya di sini? Jabatan saya di sini apa? Itu yang biasanya kali muncul, ya. Harga diri, jati diri, untuk menunjukkan siapa kita. Kita akan melakukan apa saja supaya kau tahu ya siapa aku. Lihat nanti di luar. Ya kan, manusia itu sering sekali iblis itu menguji jati diri seseorang untuk menunjukkan bahwa dia itu benar-benar laki-laki kalau dia melakukan hal yang buruk. Cemen. Biasanya apa? Ya kan? Di sekolah itu biasanya anak-anak yang masih sekolah ya, nggak gaul. Waduh, pengecut, nggak berani. Ayo kalau kamu berani, cabut, gitu ya, bolos. Kalau nggak bolos dibilang apa? Nggak main, nggak gaul. Sebenarnya kan yang tersentuh itulah yang harga diri kita. Aku dibilang nggak gaul, aku dibilang pengecut seperti itu. Tapi itu sebenarnya cobaan. Ya, lihat, Yesus itu menunjukkan kerendahan hatinya ketika dia harus menghadapi iblis ini. Tuhan Yesus itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membuat iblis ini gitu ya, patahkan kuasanya seperti doa kita ya. Doa kita bisa patahkan kuasanya, usir, tengking gitu, enggak. Dan ketika Tuhan Yesus pun dibawa ke kota suci, ke hubungan bait Allah, Tuhan Yesus juga mau gitu ya. Tuhan Yesus itu enggak takut dengan pencobaan. Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya punya teladan, yaitu Dia. Ya. Teladan yang perlu kita lihat dari Tuhan Yesus ketika menghadapi pencobaan adalah kerendahan hati. Lihat, mungkin dalam tempat pekerjaan kita disepelekan, kita dianggap remeh, ya, kita dipandang sebelah mata. Coba lihat, kita harus punya kerendahan hati. Ya. Ketika di sekolah kita dianggap remeh sama teman-teman kita harus punya kerendahan hati untuk menghadapi itu, seperti Tuhan Yesus. Kemudian apa? Kemudian teladan yang Tuhan berikan kepada kita adalah penguasaan diri. Lihat, Tuhan Yesus itu ketika dia menghadapi pencobaan, ini yang harus kita pelajari. Ternyata menghadapi pencobaan yang berat itu seperti ini. Ya. Tuhan Yesus itu tidak memanggil malaikat-malaikatnya untuk menghajar iblis, tidak. Tuhan Yesus tidak sedikit pun memperlihatkan kepada iblis ini mujizat, tidak. Tetapi Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada iblis bahwa dia bisa menguasai diri. Pencobaan itu sebenarnya untuk menguji kita. Apakah kita bisa menguasai diri atau tidak? Ya. Ketika kita ditawarkan hal-hal yang mewah, ketika kita ditawarkan hal-hal yang menggiurkan, kita perlu penguasaan diri. Ketika saya membaca tentang B.J. Habibie, ya, dia itu ditawarkan menjadi warga negara Jerman pada saat itu, karena dia memang orang yang jenius, ditawarkan. Tetapi dia menolak tawaran itu, dan orang-orang Jerman juga heran. Loh, kok dia menolak? Ini loh Jerman ini negara yang maju. Tetapi dia bilang apa? Saya cinta tanah air. Kalau kita tidak cinta kepada Tuhan,
kita tidak akan bisa menguasai diri. Kita akan mudah dipengaruhi, kita akan mudah mengambil tawaran-tawaran yang menggiurkan itu. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya ketika kita menghadapi pencobaan itu, kita harus mampu menguasai diri. Ya, sama seperti kita ini di gereja, di tempat ibadah ya. Ketika mendengarkan firman Tuhan ataupun ibadah itu, pencobaan itu berat sekali. Sepertinya berat, padahal hanya sepele, apa? Ngantuk. Iya kan? Hal sepele betul ya. Tapi bagi kita yang mengalami, itu adalah pencobaan yang sangat berat gitu. Itu sebabnya kita perlu penguasaan diri. Ya. Kita perlu penguasaan diri seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Coba ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan, apa yang biasanya mencobai? Hal-hal yang sepele pun kita bisa teralihkan dari perhatian kita kepada Tuhan. Ketika kita fokus memuji Tuhan, ada saja yang mengalihkan perhatian kita ketika kita fokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menguasai diri kita. Tetap fokus ya. Tuhan Yesus ini tidak terpengaruh sedikit pun dengan tawaran-tawaran iblis. Dia tidak terpengaruh. Ya. Sebenarnya apa yang ditawarkan iblis ini ya, sebenarnya itu hal-hal yang paling dibutuhkan manusia. Ketika dia menawarkan makanan, ubah menjadi batu itu menjadi roti, itu yang dibutuhkan manusia. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan di bumbungan bait Allah untuk disuruh jatuhkanlah dirimu, engkau pasti akan ditolong. Ya, mencoba untuk meragukan kuasa Tuhan. Kamu orang Kristen, masa kamu hidupmu seperti ini? Mana Tuhanmu yang menolong kamu? Katanya Tuhan kamu memberkati, katanya Tuhan kamu itu bisa bikin mujizat, katanya Tuhan kamu itu bisa menyembuhkan. Loh, kamu hidupmu kok seperti ini? Pertanyaan itu sebenarnya untuk membuat kita meragukan Tuhan. Dan pencobaan iblis ini sebenarnya membuat Tuhan Yesus itu meragukan Bapaknya. Tapi dia tidak sedikit pun. Ya. Pencobaan iblis ini ketika ditawarkan itu, tidak sedikit pun Tuhan Yesus tertarik. Ya. Tidak tertarik dia. Itu sebabnya kita harus mampu menguasai diri kita. Jangan sampai kita mengorbankan iman kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan karena tawaran-tawaran dunia. Jangan sampai kita melupakan Tuhan, meninggalkan ibadah karena pekerjaan. Harus kita akui. Biasanya itu jam-jam ibadah itu adalah jam-jam yang paling bagus. Apalagi hari libur Natal gitu ya. Oh, kalau Natal itu kan rame, kesempatan kita itu untuk jualan seperti itu. Wah, untuk melupakan Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, untuk mengalihkan kita dari Tuhan. Seperti kesaksian Ibu Gembala ya, waktu mereka bekerja itu. Kalau mereka itu kerja hari Minggu, itu ditawarkan 4 kali lipat gajinya. Coba lihat. Sebenarnya itu yang manusia paling inginkan sebenarnya. Tetapi kita butuhkan adalah penguasaan diri ya, untuk mengikut Tuhan. Jadi sebenarnya pencobaan iblis ini adalah pencobaan apa yang paling kita butuhkan, apa yang kita ragukan, dan apa yang paling kita inginkan. Tetapi jika kita menghadapi ini hanya sendirian, kita tidak akan bisa. Pasti kita kalah, pasti kita jatuh, karena kita tidak berdaya. Tetapi bersama Tuhan, kita pasti menang. Karena apa? Karena Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Karena Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Saya mengundang pemain musik. Terbesar kasih-Nya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
telah memberikan teladan yang baik kepada kami. Engkau telah memberikan solusi yang terbaik kepada kami. Sama-sama sidang jemaat kita nyanyikan pujian ini. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Amin. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Pegang salibnya. Salibnya, padanya aku berharap. Kami berharap kepada Engkau, kepada firman-Mu. Selamatkan terbesar kasih-Nya. Saya mengundang sidang jemaat bangkit bersama. Tapi beroleh hidup kekal. Bulan nantikan firman-Nya. Bebaskan. Terbesar kasih-Nya. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh darah-Nya. Oleh darah-Nya ku dibebaskan Kepada Bapak, untuk mudah-mudahan kepunyaannya. Aku berserah kepada Kristus yang telah lawakan. oleh darah-Nya. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kepunyaannya. Kami berserah Tuhan. Aku berserah kepada Kristus yang telah lawakan. Terbesar kasih-Nya. Terbesar Pengorbanan-Mu yang telah menolong kami ya Bapa, yang telah menyelamatkan kami. Kami menyadari bahwa kami manusia yang sangat terbatas. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekali lagi nyatakan terbesar kasih-Nya. Terbesar
amini firman-Mu ya Bapa. Kami amini firman-Mu bahwa kami manusia sangat terbatas memerlukan Tuhan. Kami sungguh beruntung untuk hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami semakin dekat kepadamu. Ada banyak tawaran di dunia sana, ada banyak tawaran di luar sana yang sering membuat kami jatuh dan melupakan Tuhan. Oh, hari ini kami diingatkan bahwa firman-Mu lah yang mampu menolong kami. Firman-Mu lah yang membuat iman kami bertumbuh, sehingga kami kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada di luar sana Bapa. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Berkati hamba-Mu, Saudara Sony yang telah memberkati kami. Berkati kehidupannya Bapa. Biarlah segala kerinduan hidupnya, apapun yang menjadi harapannya, Tuhanlah yang menolong. Umat-Mu juga yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, di mana hari-hari kami semakin kami bersuka cita mengikut Engkau, bersungguh-sungguh mengikut Engkau. Termulialah Engkau Bapa. Kami amini firman-Mu, kami sungguh bersyukur dan telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Lebih keras dong aminnya. Amin. Amin. Harusnya kita makin semangat mengikut Tuhan. Sebab di setiap persoalan kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Amin. Tetap cinta Tuhan sampai pada akhirnya. Marilah kita memberikan persembahan yang kedua untuk kas gereja kita di tempat ini. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau hebat dan luar biasa atas kehidupan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik senantiasa bagi kami. Terbukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami percaya kepada Tuhan dan kami memberikan persembahan kami ini Tuhan yang sudah kami terima dari Tuhan. Kiranya persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu berguna, bermanfaat untuk kelancaran pelayanan di tempat ini, untuk setiap proses program-program yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, kiranya berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami memberikan persembahan ini. Amin. Kepada petugas kami persilakan, sembari kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan, betapa hebat, betapa kuat. Dialah
memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman disampaikan oleh Bapak Penatua kita. Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah menolong kita di sampai hari ini, dan untuk jadwal ibadah untuk hari Selasa tetap ada ibadah doa. Mari sidang jemaat kita datang bersama-sama beribadah pukul 6 sore supaya kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena memang cukup singkat waktunya dalam ibadah doa, jadi tidak banyaklah menyita waktu kita, hanya sebentar saja untuk hari Selasa. Dan pengumuman selanjutnya hari Sabtu ada ibadah kaum muda pukul 6 sore. Nah, mari Bapak Ibu yang punya anak-anak pemuda ataupun saudara-saudaranya, tetangganya yang mungkin tidak ibadah pemuda, bisa diinfo ke kami, perlu dikunjungi, bisa. Nanti ada ya, semua para pelayan Tuhan di sini siap untuk melayani. Dan minggu depan juga ada ibadah umum pukul 8, dan selanjutnya akan ada ibadah sekolah minggu. Itu pengumuman bagi kita. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita, Terbesar Kasih-Nya. Terbesar kasih-Mu Bapa, terbesar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, Engkau telah menolong, Engkau telah memberkati Bapa. Seluruh para pelayan Tuhan yang mengambil pelayanan di pagi siang hari ini juga, Engkau memberkati mereka di dalam kuliah mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhanlah yang menolong mereka, membuat berhasil segala apa yang mereka kerjakan Bapa. Terpujilah Tuhan, dan juga kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang saat ini juga dalam pelayanan di Surabaya. Engkau memberkati, biarlah menjadi berkat dan banyak orang yang diberkati Bapa. Termulialah Engkau Tuhan, dan umat-Mu, kami tidak tahu keadaan mereka juga Engkau memberkati Bapa dalam setiap pekerjaan usaha mereka, di dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau tahu keadaan mereka. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka, kemampuan, kekuatan di dalam menghadapi setiap pergumulan mereka Bapa. Engkau berkati dalam pernikahan mereka, Engkau berkati anak-anaknya Tuhan. Tuhanlah yang menolong, yang memberkati Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi negeri kami. Engkau memberkati mulai dari presiden sampai jajarannya. Tuhan membuat mereka mampu memimpin negara kami semakin lebih baik Bapa. Dan khususnya juga yang berdoa buat kota kami Sidoarjo ini. Tuhan juga menolong pemimpin kami di tempat ini, Bupati Bapa. Kau berkati, biarlah biarlah Sidoarjo ini semakin lebih baik dan aman oleh karena penyertaan Tuhan juga yang menyertai kota kami Bapa. Terpujilah Tuhan untuk jadwal pelayanan di 1 minggu ini juga. Engkau memberkati, Engkau menolong
seluruh para pelayan Tuhan yang mengambil pelayan juga. Kuduskan layakkan kami untuk layak melayani Engkau Bapa. Terpujilah Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan memberkati dan memberikan damai sejahtera dimanapun Engkau berada. Biarlah berkat Tuhan menyertai Engkau. Tuhan berkati pernikahanmu, masa tuamu. Tuhan membuat engkau berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.